Selanjutnya adalah seputaran geometri. Ini bukan deret atau barisan geometri ya, tapi dia lebih merujuk ke bangun datar dan bangun ruang. Cuman di video kali ini kita bakal bahas dulu tentang bangun datar ya. Nah, bangun datar itu sebenarnya apa? Bangun datar itu adalah bangun yang rata atau dua dimensi. Contohnya dua dimensi itu seperti apa? Kayak kalian lukisan deh. Kalau kalian memegang lukisan, itu kan datar ya, rata. Jadi dia masuknya ke bangun datar. Nah, istilah-istilah yang harus kita ketahui, yang pertama itu luas. Kalian pernah dengar nggak sih? Luas kamar itu 2 kali 2 meter. Itu maksudnya gimana sih? Jadi luas itu adalah ukuran seberapa besar suatu bidang atau permukaan yang ditempati oleh suatu bentuk dua dimensi. Jadi misalnya aku punya tembok ya. Aku punya tembok dan luasnya ini adalah biru-biru ini. Jadi yang memenuhi suatu bidang atau permukaan yang ditempati oleh suatu bentuk dua dimensi. Nah, yang kedua kita punya keliling. Keliling itu adalah panjang total dari sisi-sisi suatu bangun datar. Nih, dengan contohnya misalnya kalian jalan mengelilingi lapangan. Lapangan itu bentuknya misalnya persegi panjang ya. Nah, lapangan persegi panjang, terus kalian itu jalan mengelilingi lapangan. Jadi, jarak tempuh kalian mengelilingi lapangan itu satu kali putaran itu merupakan keliling. Jadi keliling itu misalnya di sini ada panjang, lebar, panjang, lebar. Jadi nanti panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Jadi total panjang sisi-sisinya. Nah, lalu juga aku punya volume. Jadi kalau volume itu adalah ukuran seberapa banyak ruang yang ditempati. Tapi ini sebenarnya untuk bangun ruang ya. Kalau bangun datar itu tidak ada volume, karena kalau volume itu kan dia ruang yang ditempati. Sedangkan kalau bangun datar dia rata, jadi nggak ada dong tempat yang ditempati. Contohnya kayak misalnya kotak susu. Nah, volume itu adalah seberapa banyak susu yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Oke, next kita ke diagonal. Diagonal itu tujuannya itu untuk menghubungkan sudut yang berlawanan. Jadi panjang hubungan garis ini, garis hubungnya itu adalah diagonal. Jadi misalnya aku punya persegi. Ini anggap aja persegi lah ya. Nah, sudutnya itu kan ada di sini. Yang berlawanan itu dengan sini. Jadi hadap-hadapan atau berlawanan. Nah, diagonal itu yang seperti ini. Seperti itu. Ini untuk diagonal. Nah, nextnya aku punya persegi. Ini bangun datar yang pertama itu adalah persegi. Nah, persegi itu punya yang namanya sisi. Di sini ada sisi. Nah, karena persegi, dia antar sisinya itu sama panjang. Berarti yang tingginya itu juga sisi ya. Nah, untuk luasnya, luas itu sebenarnya dia panjang kali lebar. Itu selalu panjang kali lebar. Nah, berhubung panjangnya persegi itu S, dan lebarnya itu juga S, berarti S kali S, atau bisa kita tulis S kuadrat. Ini untuk luasnya atau S persegi. Nah, kalau untuk keliling itu kan adalah jumlah dari sisi-sisinya. Kalau kalian lihat di sini, semuanya itu sama panjang atau bisa kita sebut panjangnya itu S gitu ya. Jadi S sisi kali sisi, sisi ditambah sisi ditambah sisi karena semuanya sama, panjang lebarnya semuanya sama. Jadi bisa kita tulis 4 kali sisi. Nah, lanjut kita punya yang namanya diagonal. Nah, diagonal ini kita bisa mencari sama dengan S akar 2. Jadi misalnya nanti sisinya itu adalah 4 cm. Berarti diagonalnya itu adalah 4 akar 2 cm.
Next kita punya yang namanya persegi panjang. Nah, balik lagi di sini kalau persegi panjang dia sisi-sisinya itu nggak sama ya. Panjangnya itu tidak sama, jadi bisa kita sebut untuk persegi panjang adalah panjang dan di sini adalah lebar. Nah, sesuai dengan definisi luas itu sendiri, luas itu adalah panjang kali lebar. Ya udah tinggal P kali L. Kalau keliling berarti sama dengan P ditambah L ditambah P lagi ditambah L. Jadi P tambah L tambah P tambah L, atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali P tambah L. Kita punya yang namanya jajar genjang. Jadi untuk jajar genjang sendiri itu sebenarnya mirip-mirip ya bentuknya sama persegi panjang. Tapi kalau persegi panjang itu tegak dan kalau jajar genjang itu dia miring. Nah, hati-hati ya untuk jajar genjang. Itu misalnya aku punya sisi yang bawah itu adalah A dan sisi yang miring itu adalah B. Nah, yang B ini dia bukan lebar atau bukan tingginya. Kenapa? Karena dia miring. Kalau miring itu kita tidak bisa tahu dia itu apakah merupakan tingginya atau bukan. Jadi, kalau tingginya itu yang tegak lurus. Gitu ya. Jadi lebar atau tingginya itu dia yang tegak lurus. Nah, untuk luas berarti A kalikan dengan tinggi atau alas kalikan dengan tinggi. Nah, untuk kelilingnya berarti sisi-sisinya ya, jumlah dari keseluruhan sisi A plus B plus A plus B, atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali A plus B. Oke, kita punya namanya belah ketupat. Nah, untuk belah ketupat dia agak berbeda ya. Jadi untuk mencari luasnya itu kita pakai diagonal. Diagonal itu kan yang menghubungkan sudut-sudut yang berlawanan ya. Jadi aku punya diagonal 1 dengan diagonal 2. Diagonal 1 itu yang bentuknya adalah horizontal. Kalau yang diameter kedua itu adalah bentuknya vertikal. Nah, untuk luasnya sendiri itu adalah setengah kali diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Nah, untuk kelilingnya, jadi kelilingnya sama aja ya. Kalau misalnya aku punya di sini sisi-sisinya adalah S, berarti kelilingnya adalah S kalikan dengan 4. Kenapa? Karena kalau belah ketupat dia sebenarnya bentuknya persegi, cuman dia diputer aja. Dia diputer. Jadinya dia bentuknya itu kayak layang-layang tapi bentuknya persegi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau mencari sisinya itu seperti apa? Jadi kalau kita mau mencari sisi, itu rumusnya adalah akar dari setengah diagonal 1 kuadrat ditambah dengan setengah kali diagonal 2 kuadrat. Ini untuk mencari sisi. Oke, selanjutnya kita ke trapesium. Nah, trapesium itu sebenarnya mirip-mirip ya sama bentuk jajar genjang, cuman kalau jajar genjang kan dia persegi panjang dimiringin. Tapi kalau misalnya trapesium dia persegi panjang ditambahin 2 segitiga. Nih, kalau kalian melihat, jadi di sini itu persegi panjang, kalau di sini ada segitiga. Nah, aku punya untuk sisi-sisinya itu adalah A, B, C, D, dan ada tingginya yakni T. Untuk luasnya itu adalah setengah kali A tambah B atau sisi atas dengan sisi bawah atau alas dikalikan dengan tingginya. Kalau keliling itu sama, sekelilingnya itu A plus B plus C plus D. Next, untuk layang-layang, di sini untuk layang-layang itu mirip dengan yang namanya belah ketupat. Kalau layang-layang itu bedanya dia bukan persegi ya. Jadi dia itu untuk sisinya itu ada perbedaan panjang. Jadi aku punya diagonalnya. Diagonalnya itu kan dia menghubungkan sudut yang berlawanan. Jadi seperti ini ya, tegak lurus untuk diagonalnya. Lalu kita juga punya untuk yang sisi atas ini adalah A, sisi A, dan yang bawah ini sisi B. Karena bentuk layang-layang kan kalian bisa memikirkan sendiri ya, bahwa untuk layang-layang itu dia memiliki perbedaan panjang. Jadi untuk luasnya pun mirip dengan yang namanya jajar belah ketupat. Sama-sama setengah kali diagonal 1
dikali diagonal 2. Kalau untuk keliling sama aja ya, sisi-sisinya itu ditambah A plus B plus B, atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali A plus B. Oke. Nah, kita juga punya segitiga. Segitiga ini yang basic-basic aja ya. Untuk segitiga itu luasnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Kalau kelilingnya itu kan segitiga kan ada 3 sisi. Ya udah 3 sisinya itu panjangnya dijumlahin aja. Otomatis di sini aku punya keliling A plus B plus C. Yang terakhir aku punya lingkaran. Nah, lingkaran di sini itu dia punya yang namanya jari-jari. Jadi untuk lingkaran kan dia ada titik tengahnya ya. Titik pusatnya lah. Nah, dari titik pusatnya ke lingkarannya itu ke luar, dia itu memiliki jarak yang namanya R atau jari-jari. Kalau kalian tahu roda ya, roda itu kan dia punya jari-jari ya, seperti itu. Nah, untuk luas dari lingkaran sendiri itu adalah pi kalikan dengan R kuadrat, atau dikalikan dengan jari-jari kuadrat. Nah, untuk pi-nya sendiri dia sebenarnya nggak ada nilai yang persis ya. Dia pakai pendekatan. Pi-nya itu pakai 22/7 atau 3,14. Dan ini bukan angka yang tepat ya. Jadi dia pendekatan aja untuk pi-nya. Nah, untuk keliling dia rumusnya adalah 2 kali pi kali R. Nah, jangan lupa kita juga punya yang namanya diameter. Nah, kalau diameter sendiri itu panjangnya itu seperti ini. Jadi membagi dua lingkaran. Nah, untuk diameter itu sama dengan 2 kalikan dengan R, atau kalikan dengan jari-jari.